Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, Tuh, alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua. Saya minta kepada ketua kelas silakan untuk membimbing dan memimpin doa. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya Ustadz akan membacakan absen terlebih dahulu. Aida Zakia Agustin, Alifta Agnia, Asima Zuhra. Baik, terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah semuanya sudah hadir dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya Ustadz akan menanyakan tentang materi yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Alifta, ya? Materi haji, ya? Baik. Tepuk tangan. Anak-anakku, sudah cukup kita untuk mengulas dan mereview materi kita pelajari dan sudah kita bahas pada minggu lalu. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut kepada materi pelajaran yang baru, saya harap anak-anakku semuanya bisa menjadi orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Al-Quran melalui penghayatan terhadap nilai-nilai haji yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, dan kemudian mengamalkan dalam bentuk toleransi, tanggung jawab, dan terus kemudian bersemangat untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Kira-kira gambar di atas ini tentang apa? Kurban. Tentang? Kurban. Kurban. Baik, jadi judul materi yang akan kita pelajari adalah tentang ibadah kurban. Tentang ibadah kurban. Ustadz akan menjelaskan tujuan dari pelajaran ini. Yang harus dicapai dari pembelajaran ini, melalui pembelajaran ini, peserta didik menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban. Kemudian setelah menganalisis ketentuan kurban, nanti anak-anakku dapat mengkomunikasikan ketentuan tersebut. Jadi setelah menganalisa kemudian dikomunikasikan kepada teman-teman yang lain atau kepada pihak yang lain. Ya, dalam bentuk nanti ya yang berhubungan dengan sikap kritis, analisis itu sikap kritis, logis, peduli, tanggung jawab, rela berkorban, dan kolaborasi. Ya, dan kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu terkait tujuan atau capaian yang harus kita capai, atau tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kurban, materi kurban kali ini. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang sedikit atau mengulas sedikit tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang ibadah kurban. Tentang ibadah kurban, silakan disimak, diperhatikan sehingga nanti bisa diambil poin-poin pentingnya, kemudian nanti untuk langkah kegiatan selanjutnya. Kurban secara definisi secara bahasa, kurban definisi secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab qorubah ya rubuh, yang artinya adalah dekat. Itu secara bahasa. Kemudian kurban yang secara arti atau definisi pengertian kurban menurut syariat, istilah syariat, yaitu adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi hewan kurban
yang disembelih atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum kurban. Apa hukum kurban itu? Menurut ulama, semua atau mayoritas ulama berpendapat, jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sendiri adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau boleh dibandingkan, sunnah muakkadah itu hampir mendekati wajib. Kalau boleh dibandingkan, makanya sangat dianjurkan. Jadi dia sunnah, tapi sunnah muakkad kecuali kurban itu dinazarkan menjadi nazar dari seseorang, itu sudah bukan sunnah lagi. Naik levelnya menjadi naik level wajib. Menjadi wajib kalau menjadi nazar. Jadi kalau saya nanti lulus ujian, saya bernazar mau berkurban, itu wajib, bukan sunnah lagi, ya. Apakah anak-anakku semuanya sudah paham terkait penjelasan kurban? Paham atau belum? Paham. Baik, kalau semuanya sudah paham, kemudian sebentar lagi Ustadz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan mendapatkan lembar kerja di sini, lembar kerja materi, ya, lembar kerja. Kemudian nanti setiap kelompok itu kumpul bersama kelompoknya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu komputer. Baik, sebentar lagi Ustaz akan menayangkan video di depan untuk sebagai tambahan informasi dan rujukan bagi kalian semua dalam menjawab soal yang sudah tersedia di lembar kerja yang sudah tadi dibagikan oleh Ustaz. Paham? Baik, silakan disimak, kemudian nanti dijawab dan didiskusikan. Baik, anak-anakku sudah melihat dan sudah mengamati tayangan video sebagai bahan tambahan dan bahan referensi untuk menjawab dan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Dan kemudian tugasnya adalah silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian catat poin-poin penting, kemudian hal-hal penting yang sudah didapatkan dari tayangan slide dan video yang tadi sudah dilakukan. Catat poin-poin pentingnya, kemudian nanti selanjutnya akan didiskusikan dan dipresentasikan di depan. Baik, silakan berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis. Anak-anakku, silakan semuanya bisa dipersiapkan, bisa ditutup kembali komputernya. Silakan semuanya bersiap-siap. Untuk yang pertama, silakan
kelompok A dulu. Kelompok A, silakan maju pertama. Disampaikan, perkenalkan dulu kelompok, kemudian namanya, kemudian hasil poin-poinnya. Untuk yang kelompok lain silakan mendengarkan dan kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan saling bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kurban dilaksanakan pada di Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Kurban artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Secara syariat melakukan penyembelihan hewan tertentu yang sudah ditentukan. Hukumnya sunnah muakkad. Jenis hewannya adalah seperti unta, sapi, kerbau, domba atau biri-biri. Umur unta yang dapat disembelih kurang-kurang 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, domba dan biri-biri 1 tahun. Waktunya setelah sholat Idul Adha atau hari Tasyrik dan dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Ayo, ada pertanyaan dari kelompok lain, dari B dan C. Silakan, ada pertanyaan silakan ditanyakan dan kemudian nanti kelompok A menjawab. Ya, ada. Tidak boleh. Gimana pertanyaannya? Bolehkah? Bolehkah kita berkurban hewan yang pincang kakinya? Jawabannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, kita sudah melaksanakan diskusi. Alhamdulillah sudah melaksanakan diskusi dan sudah juga melakukan presentasi dan hasilnya sudah sangat memuaskan. Kemudian untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari seluruh awal penjelasan dari awal, dari mulai penayangan slide, melihat video, kemudian dari hasil diskusi tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita yang sudah dipelajari hari ini? Ayo, siapa? Baik, silakan disimpulkan. Secara bahasa artinya korubah atau dekat, sedangkan secara istilah yaitu menyembelih hewan-hewan tertentu pada hari raya Idul Adha. Baik, kurban secara bahasa dari kata korubah yang kurubu artinya dekat, dan secara istilah adalah menyembelih hewan-hewan tertentu di pada hari raya Idul Adha dan Tasyrik. Untuk selanjutnya adalah pada pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari adalah tentang akikah. Baik, anak-anakku, sudah selesai. Waktu kita sudah cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya minta untuk kepada ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Dan akhirnya dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam